Hujan mengguyur kota kecil Cikuray dengan deras, membasahi setiap sudut gang yang sempit dan kumuh. Di tengah keremangan sore, suara teriakan memecah keheningan di sebuah warung kecil. Seorang lelaki berbadan kekar, penuh tato dan luka lama, membanting meja sambil menatap tajam pemilik warung yang gemetar ketakutan. Itulah Dharma, sosok yang namanya lebih ditakuti daripada dihormati. Ia bukan sekadar preman, ia legenda gelap kota ini, penebar teror yang tak kenal ampun. Semua orang tahu, jika Dharma datang, maka malapetaka menyusul. Ia tidak butuh alasan untuk marah, hanya perlu sedikit rasa bosan. Hari itu, hanya karena teh manis yang terlalu hambar, ia memukul pemilik warung dengan botol hingga berdarah. Warga sekitar tak berani mendekat, hanya bisa menyaksikan dari balik jendela dengan wajah penuh ngeri. Tak satu pun berani melawan, sebab Dharma dikenal bukan hanya kuat, tapi juga kejam. Ia tak ragu melukai, bahkan membunuh, jika harga dirinya disentuh. Dharma berjalan keluar warung dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Rokok terselip di bibirnya, api menyala di matanya. Hujan tak mampu mendinginkan bara dalam dadanya. Semua orang di pasar langsung memberi jalan, seperti semut yang menghindari sepatu raksasa. Tapi di balik langkah gagahnya, Dharma menyimpan kehampaan yang tak bisa ia pahami. Ia hidup dalam dendam, tumbuh dalam kekerasan, dan tenggelam dalam luka masa kecil yang tak pernah sembuh. Dulu, Dharma adalah anak yatim yang tumbuh dalam kemiskinan dan cacian. Ayahnya penjudi, ibunya tewas karena ulah preman jalanan. Sejak saat itu, ia bersumpah akan menjadi lebih kejam dari siapapun. Ia mengukir nama dalam dunia gelap dengan darah dan pukulan, menjadikan rasa takut sebagai satu-satunya bahasa yang ia kuasai. Baginya, kekerasan adalah cara untuk hidup, dan cinta hanyalah kelemahan yang harus dienyahkan. Tapi malam itu berbeda. Setelah pulang ke kontrakannya yang suram di belakang terminal, Dharma duduk termenung. Di tangannya masih menetes darah orang yang ia pukul, tapi ia merasa kosong. Bukan kemenangan yang ia rasakan, melainkan kekosongan yang pekat, seolah hidup ini hanya berputar dalam lingkaran gelap tanpa ujung. Ia menyalakan radio tua, berharap suara musik bisa membunuh kesunyian, tapi justru membangkitkan kenangan tentang ibunya yang dulu suka bersenandung saat mencuci. Tatapan Dharma kosong mengarah ke langit-langit. Ia bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Untuk apa nama besar jika setiap malam ia dihantui wajah-wajah orang yang ia sakiti? Ia tak pernah menangis, bahkan saat ibunya mati. Tapi malam itu, tanpa suara, setitik air mengalir dari ujung matanya. Ia usap cepat, marah pada dirinya sendiri karena lemah. Preman gak boleh nangis, katanya lirih, menegaskan pada dirinya bahwa dunia ini hanya untuk yang kuat. Namun, alam seolah mengoloknya. Petir menyambar dengan keras di kejauhan, dan listrik padam seketika. Dharma duduk dalam kegelapan, hanya ditemani bayang-bayang masa lalunya. Ia merasa kecil, seolah semua kekuatan yang ia banggakan hanyalah topeng bagi jiwa yang sebenarnya rapuh. Tak ada teman sejati, tak ada keluarga, hanya sepi yang setia menemaninya. Di balik kota yang ia kuasai, Dharma hanyalah seorang manusia yang tersesat. Tapi ia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah. Bahwa takdir sudah menyiapkan seorang gadis sederhana, yang akan mengguncang dinding keras yang telah lama ia bangun di hatinya. Tapi malam itu, ia masih tak menyadarinya. Ia hanya menatap gelap dan bertanya, sampai kapan? Pagi itu, mentari muncul malu-malu di balik awan, menyinari gang-gang sempit Cikuray yang masih basah oleh sisa hujan semalam. Dharma berjalan tanpa tujuan, rokok menyala di tangan, langkah berat membelah sepi. Kepalanya masih dihantui bayang-bayang semalam, tatapan kosongnya sendiri di cermin. Retak, tapi ada sesuatu yang berbeda di pagi itu. Ketika ia melewati sebuah rumah sederhana bercat biru pudar, suara lembut lantunan ayat suci menghentikan langkahnya. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dadanya terasa sesak, bukan karena amarah, melainkan karena keindahan.
Dari jendela kayu yang terbuka separuh, Dharma melihat seorang gadis muda duduk bersila di depan sekelompok anak-anak kecil. Wajahnya bersih, senyumnya lembut, dan matanya penuh kasih sayang. Suaranya lirih, namun mampu menenangkan hati yang paling gelisah. Dharma berdiri terpaku, nyaris lupa cara bernapas. Gadis itu seolah membawa cahaya ke dalam gang kumuh itu. Hatinya, yang selama ini keras dan beku, seperti retak perlahan. Gadis itu bernama Nisa. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang guru ngaji yang tinggal bersama neneknya. Tapi ada keteguhan dalam dirinya yang membuat Dharma merasa kecil. Saat anak-anak bubar dan Nisa menutup jendela, mata mereka sempat bertemu. Nisa tidak takut, tidak juga terkesima, hanya menatap dengan tenang, seolah melihat seorang manusia, bukan sosok yang ditakuti satu kota. Dan itu, justru yang paling menyakitkan bagi Dharma. Ia tidak dianggap mengerikan, tapi juga bukan siapa-siapa. Sejak hari itu, Dharma mulai rutin melewati rumah itu. Ia pura-pura lewat, pura-pura kebetulan, tapi hatinya menunggu momen singkat ketika Nisa membuka jendela atau keluar menyiram tanaman. Ia tidak tahu cara berbicara dengan perempuan baik-baik. Dalam hidupnya, perempuan hanyalah bayang-bayang kelam dari masa lalu. Tapi Nisa berbeda. Ia seperti langit pagi yang jernih setelah badai, dan Dharma ingin sekali merasakan kedamaiannya, walau hanya sesaat. Suatu hari, Dharma memberanikan diri menyapa. Dengan nada sok santai dan tatapan sok percaya diri, ia bersiul dan berkata, "Sendirian aja, Teh? Nggak takut ada yang culik?" Nisa menatapnya datar, lalu menjawab dengan pelan namun tegas, "Yang takut itu biasanya yang banyak dosa, Kang." Lalu ia menutup pintu tanpa bicara lebih lanjut. Dharma terdiam, bukan karena marah, tapi karena malu. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyadarkan dirinya bahwa ia tak layak berdiri di hadapan gadis itu. Malam harinya, Dharma duduk di emperan gang, memandangi langit. Rokoknya habis satu persatu, tapi pikirannya justru semakin kusut. Ia merasa terguncang, bukan karena ditolak, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa ingin berubah. Ingin bisa berdiri sejajar dengan gadis itu. Tapi bagaimana mungkin? Nama Dharma tak pernah disebut dalam doa, hanya dalam ancaman. Ia bagaikan anjing jalanan yang mengagumi bintang, mustahil bisa menggapainya. Namun, hati manusia bukan logika. Kadang cukup satu tatapan, satu kata, untuk mengubah arah hidup. Dharma tahu, ia tidak bisa mendekati Nisa dengan cara yang sama seperti ia menaklukkan jalanan. Ini bukan soal kekuatan, tapi soal kelayakan. Dan malam itu, Dharma mulai bertanya untuk kedua kalinya dalam hidupnya, apakah aku bisa jadi orang baik? Pertanyaan yang sederhana, tapi bagi Dharma, itu sama beratnya dengan memerangi seluruh isi dunia. Dan di rumah biru itu, Nisa duduk di dekat jendela, memandangi langit malam yang sama. Ia tidak tahu siapa Dharma sebenarnya. Tapi ada sesuatu di mata lelaki itu yang membuatnya tidak takut, mata yang menyimpan luka lama, dan mungkin harapan yang terpendam. Beberapa hari berlalu, namun bayangan wajah Nisa tak pernah benar-benar hilang dari benak Dharma. Ia masih sering melewati rumah bercat biru itu, tapi kini dengan langkah yang lebih ragu. Ia mulai sadar, tak ada yang bisa ia banggakan di hadapan perempuan seperti Nisa. Tangannya pernah memukul orang hingga cacat, bibirnya pernah melontarkan sumpah serapah tanpa henti. Apa yang tersisa dari dirinya selain dosa? Ia hanyalah pria kotor yang mencoba mengintip surga dari balik jeruji masa. Lalu, pagi itu, Dharma melihat Nisa sedang membantu seorang nenek tua yang membawa barang belanjaan. Ia memperhatikan dari kejauhan, bagaimana Nisa tersenyum, menunduk sopan, dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tak ada kepura-puraan dalam sikapnya. Ketulusan Nisa menyentak hati Dharma. Ia merasa seperti bayangan gelap yang tak pantas berada dalam terang. Dan untuk pertama kalinya, Dharma merasa malu menjadi dirinya sendiri. Di malam yang dingin, Dharma duduk termenung di kamar kontrakannya yang sempit. Ia menatap cermin retak di dinding,
melihat bayangan wajahnya sendiri, berkumis tebal, luka-luka lama di pelipis, dan mata yang tampak lelah. Kilas balik itu datang tanpa diminta. Ia teringat masa kecil, ketika ibunya berjualan gorengan di pinggir jalan. Waktu itu, ia melihat ibunya dipukul preman karena tak mau bayar uang keamanan. Dharma yang masih kecil hanya bisa menangis di sudut. Ia bersumpah tak akan jadi orang lemah seperti ibunya. Tapi kini, ia merasa lebih hina dari para preman itu. Ketika ibunya meninggal, Dharma tak menangis. Ia justru bergabung dengan kelompok yang sama yang dulu menyakiti ibunya. Ia pikir, menjadi kuat adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Namun, malam itu, di bawah temaram lampu bohlam usang, air mata yang ia tahan selama bertahun-tahun akhirnya jatuh juga. Ia meremas dadanya sendiri, seolah ingin mengeluarkan rasa bersalah yang sudah membatu. "Bu, maafin Dharma," bisiknya dengan suara gemetar. Esoknya, Dharma mencoba hal yang belum pernah ia lakukan seumur hidup, membantu orang lain tanpa imbalan. Ia membantu seorang tukang parkir mendorong gerobak yang mogok. Orang-orang memperhatikan dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan mengira itu jebakan. Tapi Dharma tak peduli. Ia mulai merasa bahwa berbuat baik, meski kecil, bisa memberi rasa damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun perubahan bukan tanpa rintangan. Seorang preman muda bernama Bako, anak buah lamanya, memanggilnya dengan nada mengejek di pasar. "Preman jadi malaikat sekarang. Hahaha. Sini kalau mau balik, gue punya proyek." Dharma menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dulu, ia akan menghajar orang seperti Bako tanpa pikir panjang. Tapi kini, ia hanya menatap dalam, lalu berjalan pergi. Diamnya bukan tanda takut, melainkan upaya melawan setan dalam dirinya sendiri. Malam itu, saat Dharma kembali lewat rumah Nisa, ia melihat gadis itu sedang menyiram bunga. Mereka kembali bertatapan, dan kali ini Nisa mengangguk kecil, sebuah isyarat hangat yang membuat jantung Dharma berdegup lebih cepat dari biasanya. Tak ada kata-kata, hanya tatapan yang penuh pengertian. Dan bagi Dharma, itu lebih berarti dari seluruh tepuk tangan yang pernah ia dapat di jalanan. Ia mulai sadar, bahwa luka terbesar bukan yang tampak di kulit, tapi yang tersembunyi di hati. Dan mungkin, hanya seseorang seperti Nisa yang bisa menjahit luka-luka itu, perlahan, dengan sabar, dan tanpa penghakiman. Hari-hari Dharma tak lagi sama. Langkahnya yang dulu berat karena amarah, kini terasa lebih ringan, meski masih canggung. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membersihkan halaman kontrakannya, dan mulai menyapa tetangga, walau hanya dengan anggukan kecil. Tak banyak yang menyambut. Warga masih menyimpan trauma lama, bekas luka akibat ulah Dharma dulu. Tapi ia tak berharap dimengerti. Ia hanya ingin mencoba, meski itu berarti harus menanggung tatapan curiga setiap hari. Suatu sore, Dharma melihat seorang anak kecil menangis di tepi jalan karena sepedanya rusak. Dulu, ia akan mengusir anak itu karena berisik. Tapi kali ini ia mendekat, jongkok, dan memperbaiki rantai sepeda dengan tangannya yang penuh bekas luka. Anak itu menatapnya takut, tapi akhirnya tersenyum saat sepedanya bisa jalan lagi. Itu senyum pertama yang Dharma terima, bukan karena takut, tapi karena rasa terima kasih. Hatinya terasa hangat, dan anehnya, ia suka perasaan itu. Namun bukan hanya warga yang bingung dengan perubahan Dharma. Teman-teman lamanya mulai gerah. Bako dan kelompoknya menyebarkan desas-desus bahwa Dharma sudah kehilangan jati diri. Mereka mengejek di warung-warung, menertawakan perubahan Dharma seolah itu adalah aib. Tapi Dharma tak membalas. Ia tahu, memilih jalan baru berarti meninggalkan semua kenyamanan yang dulu membuatnya merasa berkuasa, tapi hampa. Suatu malam, Dharma memberanikan diri datang ke masjid. Langkahnya ragu, wajahnya menunduk, tapi dorongan dari dalam hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia duduk paling belakang, tak tahu harus bagaimana. Tapi dari kejauhan, Nisa melihatnya, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum pada Dharma. Bukan senyum simpati,
Tapi senyum yang seolah berkata, kamu sedang menuju tempat yang benar. Dan senyum itu membuat Dharma merasa cukup. Beberapa hari kemudian, Nisa lewat di depan Dharma yang sedang menyapu halaman kontrakan. Ia berhenti sejenak dan berkata pelan, teruskan, Kang. Orang baik bukan dilihat dari masa lalunya, tapi dari niatnya untuk berubah. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Dharma, itu seperti cahaya di lorong gelap hidupnya. Ia nyaris ingin bersujud, tidak karena jatuh cinta, tapi karena ada seseorang yang benar-benar percaya bahwa ia bisa berubah. Namun perubahan bukan sekadar niat. Di dalam dirinya, pertarungan terus berlangsung. Setiap malam, suara-suara lama memanggilnya, Dharma, lu bukan orang baik. Jangan sok suci. Ia bergelut dengan bayang-bayang dosa yang selalu datang saat lampu padam dan dunia sunyi. Tapi kini, ia tak lagi melarikan diri. Ia memilih melawan, walau jatuh dan bangun berkali-kali. Karena kali ini, ia tidak berjuang demi ego, tapi demi harga dirinya yang selama ini hilang. Satu hal yang membuat Dharma terus melangkah adalah Nisa. Bukan karena ia ingin memilikinya, tapi karena ia ingin pantas jika suatu hari mereka berdiri berdampingan. Bukan sebagai lelaki kasar yang menakutkan, tapi sebagai lelaki yang bisa melindungi, bukan menyakiti. Cinta bukan lagi soal memiliki bagi Dharma, tapi tentang layak atau tidak untuk sekadar berdiri di dekatnya. Dan ketika matahari sore menyinari gang kecil di Cikuray, Dharma duduk di depan kontrakan, memandangi langit yang mulai jingga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Bukan karena dunia telah berubah, tapi karena ia sendiri yang mulai berubah. Ketika Dharma merasa langkahnya mulai stabil, masa lalu datang bagai badai. Suatu malam, saat ia pulang dari masjid dengan baju koko sederhana yang masih baru ia miliki, sekelompok orang menghadangnya di tikungan gelap. Di antara mereka, berdiri Bako, bekas anak buahnya yang kini memimpin geng Dharma yang lama. Lama-lama jijik gue lihat lo, Dar. Mau jadi ustaz ya? Ejek Bako sambil meludah ke tanah. Dharma hanya menatap tanpa emosi. Tapi sorot matanya menyimpan pergolakan besar, antara menahan diri atau kembali ke sisi kelamnya. Bako tak hanya datang untuk menggertak. Ia menamparkan Dharma di depan umum, memaksa Dharma menunjukkan jati dirinya di hadapan warga. Seketika, kerumunan terbentuk. Sebagian menahan napas, sebagian menanti kekerasan yang biasa mereka saksikan dulu. Tapi kali ini berbeda. Dharma tidak membalas. Ia hanya menghela napas panjang, menatap Bako dengan kesedihan yang dalam, lalu berkata, kau tidak perlu pukul aku untuk tahu siapa aku sekarang. Kalimat itu sederhana, namun membuat Bako terdiam sesaat, kebingungan, mungkin juga terluka karena Dharma tak lagi mudah dipancing. Namun kejadian itu menyebar cepat. Warga mulai bergunjing. Sebagian kagum dengan perubahan Dharma, tapi sebagian lain curiga. Jangan-jangan cuma pura-pura tobat, bisik seorang ibu di warung. Dharma mendengarnya, tapi ia tidak marah. Ia tahu, dosa tak bisa dicuci. Hanya dengan niat, butuh waktu, dan terkadang, butuh pembuktian dengan luka. Di tengah kekacauan batin itu, datang kabar yang mengguncang Dharma lebih dalam. Nisa diserang orang tak dikenal saat pulang mengaji malam. Bukan dirampok, bukan pula dipalak. Tapi seseorang menyiramkan air kotor ke wajah dan menyebutnya perusak preman kota. Dharma tahu siapa pelakunya. Ia tahu gaya kotor itu. Dan malam itu, ia duduk di sudut masjid dengan tangan mengepal, dada bergetar, dan kepala menunduk. Ia ingin membalas. Ingin kembali menjadi Dharma yang ditakuti. Tapi ia tahu, jika ia melangkah ke jalan itu lagi, maka semua yang ia bangun akan runtuh seketika. Saat menjenguk Nisa di rumahnya, ia melihat luka kecil di pelipis gadis itu. Nisa tersenyum, meski matanya sembab. Aku nggak apa-apa, Kang. Kadang, cahaya memang bikin nyamuk datang, ucapnya lirih, mencoba kuat. Dharma terdiam. Ia ingin memeluknya, tapi ia hanya duduk di depan pintu, menunduk, dan menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Di situ,
Ia tahu bahwa perubahan bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang siapa yang ia tarik ke dalam badai. Malam itu, Dharma menulis sesuatu di secari kertas lusuh dan menyelipkannya di bawah bantal. Aku tidak akan membalas, tapi aku juga tidak akan diam. Aku akan jaga kamu dengan cara yang layak. Kalimat itu ia tulis bukan untuk Nisa, tapi untuk dirinya sendiri. Sebuah janji bahwa ia akan melindungi dengan kebaikan, bukan dengan kekerasan. Bahwa ia bisa menjadi kuat tanpa menjadi buas. Dan saat fajar merekah, Dharma berdiri di depan kaca, menatap dirinya sendiri. Bukan lagi sebagai preman, bukan pula sebagai malaikat, tapi sebagai seorang lelaki yang memilih bertarung, bukan dengan tangan, tapi dengan hati yang belum sepenuhnya pulih, namun kini penuh tekad. Beberapa hari setelah kejadian penyerangan terhadap Nisa, Dharma memilih lebih banyak diam. Ia menjaga jarak bukan karena takut, tetapi karena merasa bersalah. Luka di pelipis Nisa seolah menjadi luka di dadanya sendiri. Ia mulai mempertanyakan niatnya, apakah kehadirannya membawa berkah atau justru malapetaka bagi orang yang ia cintai. Tapi di tengah keraguan itu, takdir kembali mengujinya dengan cara yang lebih kejam. Seseorang dari masa lalunya muncul, membawa dendam yang belum padam. Namanya Tony. Dulu, ia adalah salah satu korban kebrutalan Dharma, seorang tukang becak yang dipukuli hingga pincang hanya karena tak mau membayar jatah keamanan. Tony datang ke kontrakan Dharma, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menuntut. Matanya menyala oleh dendam, tubuhnya gemetar menahan amarah yang bertahun-tahun dipendam. "Kau ingat aku, Dharma?" katanya dengan suara serak. Dharma menunduk. Ia ingat, dan itu justru yang paling menyakitkan. Tony mengangkat celananya, menunjukkan kaki yang kini pincang permanen. "Kau ambil masa depanku, kau hancurkan hidupku, dan sekarang kau duduk manis dengan baju koko dan muka suci," katanya, penuh getir. Dharma tidak membantah, tidak pula membela diri. Ia hanya berdiri pelan, lalu mendekati Tony. Ia mencium tangan lelaki itu dengan air mata yang menetes tak tertahan. "Aku nggak bisa balikin kakimu, Bang, tapi aku mohon, izinkan aku menebusnya. Seumur hidupku kalau perlu." Tony terpaku. Ia tak pernah membayangkan Dharma bisa menangis. Ia datang dengan kemarahan, tapi pulang dengan dada sesak oleh kebingungan. Di luar rumah, Dharma duduk bersimpuh, menggigil sendiri. Nisa yang melihat dari kejauhan mendekat perlahan. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di samping Dharma, menemaninya dalam sunyi. Terkadang, keheningan lebih kuat dari ribuan kata, dan malam itu, keheningan menjadi jembatan antara luka dan pengampunan. Keesokan harinya, Dharma datang ke rumah Tony dengan membawa beras, minyak, dan uang seadanya. Bukan untuk beli maaf, tapi untuk membayar apa yang dulu aku rampas, ujarnya dengan tulus. Tony masih menatapnya dingin, tapi kali ini tak ada lagi kata makian. Hanya diam panjang, lalu sebuah anggukan kecil. Bagi Dharma, itu sudah lebih dari cukup. Warga mulai melihat perubahan Dharma tak lagi dengan curiga, tapi dengan rasa hormat yang pelan-pelan tumbuh. Ia bukan hanya meminta maaf, tapi berusaha memperbaiki, dengan kerja nyata, bukan kata-kata manis. Beberapa anak muda mulai menghampirinya, bertanya soal pekerjaan, soal hidup. Dan Dharma, yang dulu hanya bisa memberi pukulan, kini mulai belajar memberi arah. Namun luka masa lalu tak bisa hilang begitu saja. Malam-malam Dharma masih dihantui bayangan korban-korbannya. Kadang ia terbangun dengan napas terengah, mendengar jeritan dari mimpi. Tapi kali ini, ia tak melarikan diri. Ia duduk, mengambil wudhu, dan bersujud. Ia tahu, jalan menuju kebaikan bukanlah jalan yang bersih, tapi jalan yang berdarah, dan ia harus terus melangkah. Di luar rumah Nisa, bunga-bunga di pot kecil mulai bermekaran. Dan Dharma, yang kini tak lagi memandangnya sebagai pujaan hati semata, tapi sebagai cahaya yang membimbingnya, tersenyum pelan. Ia masih jauh dari kata layak, tapi ia tahu, setiap hari yang ia jalani adalah satu langkah lagi menjauhi Dharma yang dulu.
Langit mendung menggantung rendah di atas kampung Cikuray. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang tak biasa. Dharma baru saja selesai mengajar anak-anak kecil mengaji di langgar kecil ujung gang ketika seorang bocah datang tergopoh-gopoh. "Kang Dharma, Neng Nisa diculik orang," katanya orang-orang yang nyari Kang Dharma terpaku, darahnya mendidih. Ia tahu siapa yang melakukan ini, Bako, dan ia tahu ini adalah harga yang harus ia bayar karena berani meninggalkan dunia lama. Tanpa pikir panjang, Dharma melesat ke gudang tua dekat terminal, tempat biasa gengnya dulu berkumpul. Di sana, di tengah tumpukan kayu dan bau bensin, ia melihat Nisa duduk dengan tangan terikat dan luka di pelipisnya. Bako berdiri di depan, bersama dua orang lain yang dulu pernah menjadi saudara sejalannya. "Lo pikir bisa keluar begitu aja dari dunia ini, Dar? Lo pikir tobat lo bikin lo bersih?" teriak Bako sambil mencengkram kerah bajunya. Dharma tak melawan. Ia berdiri tenang, bahkan saat Bako menghajarnya 2 kali di perut dan sekali di wajah. Tapi matanya tak lepas dari Nisa. "Lepaskan dia. Ini semua salahku. Jangan bawa-bawa dia," ucapnya lirih. Dharma tahu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Nisa adalah kembali jadi Dharma yang lama. Tapi jika ia melakukannya, semua yang telah ia bangun akan hancur. Ia harus memilih, cinta atau prinsip. Tiba-tiba, Nisa berteriak, "Kang Dharma, jangan. Jangan jadi mereka lagi." Kalimat itu menghentikan waktu. Dharma menatap gadis itu, yang meski terluka, masih percaya padanya. Air mata menetes dari sudut matanya. Ia berbalik pada Bako, lalu membuka bajunya. "Kalau mau balas, balas sekarang. Tapi jangan sentuh dia lagi," ucapnya dengan suara yang mantap. Dharma menengadah, pasrah. Ia memilih untuk tidak melawan, karena ia ingin perubahan yang ia perjuangkan tidak ternoda oleh darah lagi. Bako mengangkat batang besi, siap menghantam. Tapi sesuatu dalam dirinya goyah. Mungkin karena keberanian Dharma, mungkin karena wajah Nisa yang memohon. Ia menggeram, lalu melempar batang besi ke lantai. "Gila lo, Dharma. Gue nggak ngerti lo lagi," katanya sambil berlalu, meninggalkan tempat itu dengan wajah bingung dan tubuh gemetar. Dua rekannya ikut pergi, dan keheningan pun jatuh seketika. Dharma jatuh berlutut, tubuhnya gemetar, pelipisnya berdarah. Nisa memeluknya erat, menangis tanpa suara. Mereka tidak berkata apa-apa, karena dalam pelukan itu, segalanya sudah cukup jelas, bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan, bukan penguasaan. Tentang memilih tetap baik, meski dunia memaksa jadi jahat. Malam itu, Dharma menang, bukan karena ia lebih kuat, tapi karena ia berani menahan diri saat semua dalam dirinya ingin meledak. Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga Cikuray mulai menghormati Dharma bukan karena takut, tapi karena kagum. Ia menjadi pembina pemuda, menghidupkan kembali taman baca yang dulu terbengkalai, dan perlahan menjadi bagian dari denyut kampung yang dulu ia hancurkan. Tony, pria pincang itu, kini berjalan berdampingan dengannya, bukan sebagai korban, tapi sebagai sahabat dalam perjuangan. Dan Nisa, ia tetap ada di samping Dharma, bukan sebagai milik, tapi sebagai cahaya yang menuntun. Dharma tahu, ia mungkin tak akan pernah bisa menghapus semua luka yang ia buat. Tapi ia juga tahu, selama ia terus melangkah di jalan ini, ia telah membayar harga dari sebuah perubahan, dengan darah, air mata, dan cinta yang tak pernah minta dibalas.